Pierre atau David Packney. Christian Lenglolo mencetak 10 gol untuk Sriwijaya FC musim ini. Pemain yang mencetak hat-trick ketika Sriwijaya FC mengalahkan Persiraja dengan skor 5. Tendangan penjuru, Mardiansyah sudah melakukannya. Christian Lenglolo. Pelanggaran dilakukan terhadap Christian Warobai. Dedi Indra yang melakukannya, atau Niko Susanto ternyata. Dia adalah pemain Sriwijaya FC musim lalu. Bermain untuk musim pertamanya di Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang, mengambil dari belakang Alamsyah Nasution yang kembali diturunkan. Dia agak sulit untuk bisa menguasai lini yang paling vital ini. Iya, karena satu hal yang mereka tidak perhatikan soal faktor disiplin. Lihat bagaimana mereka begitu mudah tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Persikabo ini. Dan kini sebuah serangan yang harus berakhir dengan terjatuhnya Syafruddin di kotak penalti Sriwijaya. Rodrigo tadi yang memberikan isyarat bahwa terjadi benturan yang cukup serius antara dirinya dengan Syafruddin yang mencoba mengambil bola. Sebuah tendangan bicycle kick yang tepat mengarah ke rahang Syafruddin. Ya, keras sekali kita lihat bagaimana tendangan bicycle kick dari Rodrigo Santoni menerpa Syafruddin. Saya pikir ini agak serius, Erwin. Meski tidak ada unsur kesengajaan dari Rodrigo Santoni. Harus tarik keluar. Rahman Darmawan yang langsung memberikan reaksi. Satu pemain yang coba diturunkannya pada sore hari ini menggantikan posisi Slamet Riyadi. Sementara Alamsyah Nasution juga mengalami masalah dengan kakinya. Sudah kembali bangun dan memperlihatkan kesadarannya. Dalam tayangan ulang sekali lagi melewati kepala Batum Roger. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo tepat Persikabo Bogor kembali melancarkan serangan. Batum Roger dianggap dijatuhkan oleh Haris Yulianto. Hanya berjarak 1 meter saja dari depan kotak penalti Sriwijaya. Dalam tayangan ulang, dorongan memang dilakukan oleh Haris Yulianto di sana. Saya kira itulah risiko seorang pemain belakang apabila tangannya bergerak ke depan. Walaupun itu menyentuh Setelah menerima tendangan keras dari Rodrigo Santoni, Christian Lenglolo. Lemparan ke dalam Sriwijaya. Pelanggaran dilakukan oleh Alvan Lubis atau Niko Susanto ternyata terhadap Zarahan. Dia menjadi andalan di lini depan Sriwijaya musim lalu bersama Suimin. Lihat harus menjaga Rodrigo dengan 4 pemain bertahan. Dan kini Zarahan, Christian Lenglolo. Ada Ben berlian di sayap kanan. Niko Susanto mendapatkan kartu kuning dari Agus Winardi. Kartu kuning pertama untuk pertandingan sore ini setelah menjatuhkan Zarahan. Ya, dan agak sedikit terlambat, saya pikir wasit Agus untuk mengeluarkan kartu kuning buat Niko ketika bola sebetulnya dalam situasi advantage dalam penguasaan pemain-pemain Sriwijaya. Tapi apapun, Niko juga layak untuk disodori kartu kuning. Sebuah pelanggaran yang cukup serius mungkin. Menjepit dan menginjak pergelangan kaki kanan dari Zarahan. Sesuatu yang cukup serius nampaknya. Lihat dari tayangan ulang, sebuah serangan balik, mengambil dari belakang dan terinjak di pergelangan kaki kanannya. Nah, gelandang serang. Jadi tendangan penjuru untuk ketiga kalinya, Dian Fahrudin mengambilnya. Berhasil dikuasai oleh Fauzi Toldo sebelum terjadi pelanggaran antara dirinya dengan Haris Yulianto. Sekali lagi. Tendangan yang cukup baik, namun timing yang juga sangat tepat dari penjaga gawang Fauzi Toldo. Sriwijaya praktis lebih banyak memanfaatkan. Santo baik sekali kepada Mardiansyah, menjilang Rodrigo yang dituju, namun ada Haris Yulianto. Salomon kembali, Rodrigo dijatuhkan oleh penjaga gawang Dennis Sulaiman. Terjadi benturan di sana, namun tidak hukuman penalti yang diberikan oleh wasit Agus Winardi. Kita akan melihat sekali lagi. Sundulan dari Haris Yulianto.
Lihat Kembali. ya Erwin, bagaimana bebasnya tadi posisi Rodrigo Santoni, Roger Batum dan juga Salomon. garis. Batum dijatuhkan oleh Renato Elias. Jelas bagaimana Renato melakukan pelanggaran terhadap Mengherankan karena selama ini kita tahu bahwa Charis atau Haris Julianto lebih sering diduetkan dengan Carlos Renato Elias, dan sekarang Haris lebih banyak berduet dengan Syafruddin dan juga backup dari Christian Warobai di sebelah kanan. Satu kartu kuning kembali diberikan oleh Agus Nardi pada Syafruddin tampaknya yang harus menjatuhkan Rodrigo dari sebuah serangan cepat yang kembali diperlihatkan oleh Persikabo Bogor. Sebuah serangan di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Syafruddin mendapatkan kartu kuning. Christian Warobai. Syafruddin yang terlihat dengan balutan di kepala dan sedikit bengkak di bawah matanya. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo di babak pertama tadi. Dan kini dirinya melakukan pelanggaran terhadap Batum Roger. Mardiansyah. Oh, apa yang terjadi di sana? Terkena tangan Christian Warobai kah? Kita akan melihatnya nanti. Mardiansyah memegangi matanya dalam tayangan ulang. Sebuah tamparan yang mungkin tidak disengaja. Dan kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini yang dilakukan baik tidak dengan sengaja ya, karena dengan gerakan badan kita lihat pada saat karena dia terkecoh dengan gerakan Mardiansyah ya. Kapten kesebelasan yang harus dibawa keluar untuk sementara ini. Dua kartu kuning dikeluarkan oleh Winardi sampai dengan menit ke-51. Ya, tendangan penjuru. Ditepis tadi oleh penjaga gawang. Kini Rodrigo mendapatkan kesempatan. Sulit bagi David untuk melepaskan tembakan. Salomon tadi tampaknya yang tergeletak. Atau Nico Susanto. Dalam tayangan ulang, melihat posisi yang cukup baik sebetulnya bagi Nico Susanto sebelum dipotong oleh Zarahan. Batum Roger. Renato Elias kembali yang melakukan kesalahan. Dalam tayangan ulang, sebuah kontrol dari Batum dan diserang oleh Persikabo Bogor. Salomon, ada Jarod mencoba melepaskan tembakan Nico Susanto dan pelanggaran dilakukan oleh Renato Elias di depan kotak penalti. Ya, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana pelanggaran ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh Renato Elias. Jelas ini membahayakan dan terjadi di depan Mistar gawang Dede Sulaiman. Lagi-lagi ini juga satu ancaman berikut untuk Sriwijaya lewat bola mati. Apakah ini akan kembali berbuah dengan gol seperti prosesi gol pertama yang dilesakkan oleh Roger Batum tadi pada menit ke-9. Ini juga gambaran lain bagaimana kurangnya komunikasi di lini belakang Sriwijaya dan juga gambaran dari tidak koordinatifnya mereka menemboki. Coba untuk melakukan penetrasi di sana. Kini Zarahan, 2, 3, 4 pemain bertahan Persikabo Bogor mengurung, menutup ruang geraknya. Dan kini Kayamba yang mulai tersulut emosinya setelah dijatuhkan tadi oleh Edi Juanda. Emosi yang memang pada akhirnya akan muncul ketika mereka tidak sekalipun mampu menciptakan peluang yang membahayakan gawang Persikabo Bogor.
segera diamankan oleh pemain-pemain lainnya. Oh, saya pikir memang Edu Juanda melakukan kesalahan yang harusnya diganjar oleh kartu kuning. Ia benar-benar tidak menendang bola dan mengarah. Frustrasi dari Zara karena ketidakberdayaan dia untuk melakukan kreasi serangan dan juga tidak ada supporter yang bagus dari teman-temannya. Aprizal untuk pelanggaran terhadap Baton Roger setelah menerima kartu kuning sebelumnya. Edu Juanda, Mardiansyah, kembali pemain yang sama melakukan kesalahan. Pergerakan yang memang benar-benar